diapa-apain. Belum diapa-apain. Nggak diapa-apain ayang bu. Udah diapa-apain. Kalau kita biasa saya kasih bakso nih teman-teman ya. Biasa segar banget, langsung ke kamar mandi biasanya. Kakinya lonjor. Kaki ibu lonjor di kaki. Ibunya kakinya lonjor ya. Jadi paham sama ibu. Ayah nggak ada. Kalau di sana ini doang. Apa yang kita periksa? Hari ini kita mengobati anak kecil yang pijak. Dia posisi jatuh dan yang tadi saya periksa posisinya dia mengalami udah saraf kejepit ya, sehingga waktu pas dia jalan dia gemetar seakan-akan dia nggak sanggup untuk jalan. Hari ini kita akan mengobati udah saraf kejepit bagi anak-anak yang terjatuh. Kalau kita mengobati udah saraf. Nah, itu saya bisa pijat belum? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak sakit kan? Nggak sakit kan? Nggak sakit, cuma ditempel doang. Udah nggak apa-apa, udah tidur kayaknya. Nggak apa-apa. Nah. Tayang. Ini dulu bang. Ya, tayangnya. Udah apa-apa. Pintar dah. Udah. Kalau saudara kurang sedikit saja anak apabila dia terjatuh. Dan ini akan berpengaruh sekali bagi anak-anak tersebut. Ketika
dijamin dan ini tidak diurus dengan baik karena pengobatan dengan baik, maka posisi anak tersebut akan terjadi kelumpuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, duduk ini. Ini pengobatannya dia rutin ya Ibu ya, karena udah saraf yang normal seperti ini, anaknya begitu. Nanti dia akan kelumpuhan yang ada, ya enggak? Kelumpuhan, dan alhamdulillah posisinya dia belum sampai ke yang ketiganya, baru kedua doang ya. Nanti dia kalau jalan dia lemes semuanya, kaki gemeter. Jangan ngapain kalau sakit ya. nanti ini hari apa ini sekarang, hari Kamis Mas Rabu ya. Ibu Sabtu di sini. Ya ibu sini. Iya udah. Sakit kan? Kalau ya udah. Emosi. Relax aja kita Air dia pulang ya. diminum pagi satu sama mau tidur satu, terus minyaknya taruh piring kecil pakai 2 jari. Olesin di pinggang dia. Nih di sini, perhatiin Bu, di pinggang di sini ya. Oh, iya. Ini sampai 6 kali pakai dia ya. Ya, pagi sama mau tidur. Ya. Nah, tidak sekarang coba ibu tuntun anaknya jalan. Lebih enakan ya. Ya. Jangan makan mie dulu ya. Ah, Sama es. dengerin Pak Ustadz nggak boleh makan Emang bubur doang makannya. Ya untuk 2 hari jangan hindari kasih dia bubur banyak. Ya dah. Ya dah kita aja ya. Ada sudah. Ini nih, nggak mau. Ya. masih ngeri dia, masih ngeri. Ya enak kan sekarang bisa berdiri ya. Ya cukup dah. Iya, pulang ya. Nih, Jangan baca berdiri. dirinya ketinggalan nih. Ya. Iya, maaf. Ini tapi dia kan ketinggalan. Coba ibu tuntun dia. Dituntun dulu dia bisa jalan kan. Benar. Jangan napak ke depan. Ayo. Ayo sayang. Ayo diangkat. Ya. Alhamdulillah. Lagi ya. Lagi. Ya. Ini ibu angkat. Ada ya. Ayo Pak Ustadz, makasih ya. Ya, boleh. Ya, kamu duduk sini. Sak nafas lah. Iya dari lambung ya. Wah. Besok nafas langsung. Saya kan belum 2 hari saya kasih bubur. Waktu itu waktu pertama dulu pengobatan yang pertama ke saya itu sakit apa dia? Bisa kata saya. Lambung sama ini kan. Kasih aku ke otak. Saraf besar tersumbat. Kepalanya dia enak. Kamu ngapa ada kepala banyak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita mengobati penyakit yang terjadi komplikasi ya. Yang pertama dia sakit dia kena mah yang sudah kronis banget. Terus yang keduanya karena dia posisinya kebetulan di kepala bekas jatuh. Sedangkan yang ketiganya posisinya kena paru-paru. Jadi waktu pas posisinya si mas tersebut yang mengeluarkan gas yang keluar dan menekan dia punya kasar yang membunuh dia paru-paru, dia akan merasakan sesak nafas yang luar biasa sekali karena memang dasar parunya sudah ada. Hari kita mengobati penyakit yang menjadi komplikasi. Pantangan jangan dimakan. Jangan makan buah-buahan yang berbiji tunggal. Kalau makan boleh? Semangka, pepaya, nggak boleh. Melon, nggak boleh. Tapi kalau yang hindari yang asam-asam dulu sama yang pedas. Ya nggak, buah-buahannya yang kayak satu yang asam hindari kalau maksudnya. Tadi masak Oh, ya dulu kan bisa mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama. Tinggal bujang. Subhanallah. Iya, karena kan gas nih keluar. Kita ya udah ketakutan jadinya. Udah beli apa ini?
Bapak geli apa sakit? Geli. Beda-beda. Kalau beda-beda. Angkat. Celananya angkat celananya. Celananya angkat. Ah, dua-duanya. Dia takut digituin Ustaz. Asik entah. Itu mau buatannya dimakan Pak, potongannya. Jadi suruh siapa makan apa? Adik saya itu main di makan naka, ada angka ngegoler, tapi wae. Makan enak aja. Tapi enak rasanya gak enak. Hanya kan kalau lambung langsung naik sih itu. Itu Nangka langsung enak itu. kepojokan. Padahal manis ya. Iya. Langsung gitu. Terus dalam soul baik gitu. Saya aja mau makan apa-apa. Pantang makannya itu. Mau makan apa? Sebelum makan. Kayu bening kan. Paling kalau tahu gitu kan. Ada tahu kayak mau kita dari kiri saya mau pulang. Saya Awalnya sakit banget. Sebelah kanan. Kan ikan asap karena Ada gangguan elektronik. saya paling mana yang mau saya beli yang terbakar beli kita kalau tak boleh yang bermain Tangan belakang. kalau ikan ikan mas apa? boleh sama ikan Karena dari gas itu, gas emasnya itu keluar. Itu sudah dilakukan. jatuh dulu saya jatuh dulu semangat aku pengen aku udah lama baru udah 4 tahun baru Rasa ya. sekarang udah tahu Obat ini. ini sakitnya sakit ini mau baru Baru. bulan setengah Benar. kamu ada Tapi alhamdulillah belum mendak ya. enggak kalau mau beli di gendong ini enggak di payang kalau lagi tangan di payang
Kalau jalan begini ya Jalan depan enak nih nggak gini jalan warteg. jauh. Naik motor tuh sih. Naik motor saya nggak bisa. Naik mobil. Bawa mobil. Tapi naik ke sini. Iya itu kalau naik dibayar. Kalau dari sana enak warteg tuh, gang warteg masuk. Naik motor saya nggak bisa pegang. Naik motor ya naiknya kalau turun. Pegangannya nggak bisa. Tapi ada bayar di sana. Udah ngajak anak. Itu anak yang masuk. Ini perempuan ada sana. Anak masuk, umurnya anak umurnya dia yang umur berapa ada mungkin Saya 70 lebih. Ya. Dua. 72. Sama bapaknya 72. Oh makanya udah ada sini sama bapak. Iya. Masih ada, alhamdulillah. Jangan ibu mau 70 masih ada. Yang itu sakit jantung. Tapi rutin berobatnya. Jantung menggula. Iya. Kalau kan cara begitu doang. Oke mas, Siapa? Baril, sekali lagi, Baril. Ini tulang belakang saya tuh udah begini. Suara kamu kira kan? Ada pak? Ada omset. Ya? Kenapa? Saya nggak tahu. Vlog nih. Udah kayak larang tapi Saudara, pasien yang terkena posisinya kronis, dia akan mengeluarkan gas. Waktu dia akan mengeluarkan gas tersebut, dia kasarnya itu yang akan mempengaruhi kasarnya pernapasan dia. Ya, pernapasan dia yang sulit sekali untuk kasar dia bernapas. Dan sering terjadi waktu pas dia memang mengalami kasarnya itu makrosis. Dan badannya seperti kayak ada angin ya. Setiap itu seperti kayak masuk angin. Dan ini bermasalah kalau sana makrosis itu tidak diobati dengan baik. Maka jaga kesehatan kita untuk kasarnya itu aktivitas kita yang lebih baik. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ayo ibu sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan mengobati penyakit yang terkena kanker payudara. Pengobatan kanker payudara dalam ilmu kedokteran waktu itu sudah memang parah. Dia harus dioperasi. Waktu pas dioperasi posisinya kita perkembangannya dalam kedokteran itu kalau seandainya pun operasinya dia berhasil, maka untuk kesembuhan yang ada. Nah, tapi dalam ilmu pengobatan ketabiban yang saya jalani ini, pengobatan yang kena kanker payudara itu selain dia diobati dengan terapi, dia memakai kekuatan energi alam semesta yang lebih cenderung dikenal dengan lasernya alam semesta. Jadi dia tanpa dia harus disentuh setelah terapi, tanpa harus disentuh, ya enggak, maka si pasien tersebut akan merasakan hawa panas yang walaupun dia tidak disentuh, ya enggak, dia merasakan hawa panas. Dan yang keduanya seperti ada yang bergerak. Itulah cara pengobatan ilmu ketabiban di sini. Dan insya Allah perkembangannya sudah membaik ya. Dari yang kemarin itu bisa sekali karena sudah mulai ngecil, sekarang sudah mulai lembek. Dan karena di dalam ilmu ketabiban kita tidak mematikan mengambil si akar tersebut, mengambil si kanker tersebut, tapi kita mematikan akar-akar yang semua yang ada di situ. Secara logika, waktu akar-akarnya mati, maka posisinya di tumor pun tidak berkembang dan dikupati. Kanker tumor dia akan dikupati waktu pas akar-akarnya dia mati. Mari kita mengobati penyakit yang terkena kanker payudara. Ibu bisa tanya perkembangan gimana ibu? Sekarang udah kerasa apa-apa. Tidak terasa apa-apa, cuma tergantung dari ibunya sendiri ya, dari pola makan sama pola pikir yang dijaga. Karena posisinya waktu pas ibu terkena pola makan dijaga tapi pola pikir nggak dijaga, ibu akan drop. Terasa di kalau pas. Iya, kalau Mau dibilang bisa banyak pikiran cepot.
Oh, sudah bisa bangun sunlight. Balik ibunya. Balik ibunya. Baik. Hanya di belakang ibu. Oh gitu. Ini saudara, kita akan mengobati penyakit kanker payudara, dan sekarang kita akan mengobatinya tanpa tidak. Pengobatannya tidak sedikit unik karena kita memakai kasar kekuatan alam semesta, energi alam semesta. Yang dikenal dengan kasarnya lasernya alam semesta kita akan pakai. Dia tanpa harus disentuh, dia akan merasakan hawa panas. Tunjukin 1 detik. Lepas. Apa yang ibu rasakan? Hangat. Hangat ya. Nanti belum kamu rasakan apa? Kolom ini sampai. Mulai ya, mulai panas. Saudaraku, pengobatan yang kena kanker payudara seperti ini, yaitu kita mengeluarkan energi alam semesta dengan energi panas, yaitu energi panas itu gunanya yaitu mematikan semua akar-akar dari tumor tersebut ya, atau kanker tersebut ini. Dan waktu pas kita mengeluarkan energi tersebut, si pasien akan merasakan hawa panas dan dia merasakan hawa seperti ada yang bergerak karena kita mematikan semua akar-akar kanker tersebut. Ini. Lagi apa? Lari. Dia lagi. Lari. Berapa? Saya tidak mengenal ilmu kedokteran, tapi saya hanya mengenal ilmu ketabibatan.
Di dalam ilmu kedokteran waktu itu terjadi kanker payudara. Hanya satu solusinya waktu dia udah parah itu dioperasi. Tapi di ilmu kita lihat di sini, kita tidak mengoperasi si pasien tersebut yang kena kanker payudara, tetapi kita mematikan akar-akar dari kanker payudara tersebut. Logikanya waktu akar-akar kasar itu kemudian dia mati, maka logikanya si kanker tersebut tidak berkembang dan itu mati. Itulah caranya kita mematikan dengan kekuatan alam semesta, dengan dikenal dengan lasernya ya. Lasernya alam semesta kita pakai, dan itu ada di tubuh manusia masing-masing. Yang penting dia bisa mengolahnya dan bisa kasar mempelajarinya. Karena semua manusia itu punya waktu dia belajar. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, jangan makan, jangan main pikiran. Tanya sana. Ya. Pinggang masih ada rasanya. Apa pinggang ada rasanya? Kalau pinggang kagak ada rasanya mah repot kan? Masih sakit kan sini. Ya. Apalagi yang ibu rasakan? Tapi udah ada perubahan. Apalagi yang rasa kasih tahu semuanya? Dikit. Udah sisain aja kenang-kenangan. Gak mau. Ya. Nah, hamil kali ibu kan, segala macam. Dan siapa tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita mengobati pasien yang terkena urat saraf dan kupingnya yang berdengung ya. Dan hari ini kita akan fokus ke pengobatan urat saraf pijit. Urat saraf pijit ini terjadi apabila kasar si pasien, ya, si orang tersebut mengangkat kasarnya beban yang salah. Ya, contohnya seharusnya di depan, dia ngambil dari samping kiri atau samping kanan. Dan itu dalam pada beban si urat saraf itu belum kuat, tetapi dipaksa maka akan terjadi urat saraf pijit. Ya, dan yang keduanya terjadi benturan. Ya, apabila terjadi benturan, maka kasarnya itu tidak diobati langsung, maka akan terjadi urat saraf pijit. Terkenanya dia nggak sekaligus, kalau seandainya yang usia muda, tapi nunggu 2-3 tahun yang akan datang. Tapi kalau usia yang tua, biasanya langsung spontan. Ya, karena dia punya urat sarafnya dia belum kuat. Tetapi urat saraf pijit bukan berarti tidak bisa sembuh. Dia bisa disembuhkan dengan dia diterapi. Ya. Mungkin dalam ilmu kedokteran, urat saraf pijit itu hanya bisa dikasih dioperasi, tetapi dalam ilmu ketanduran, urat saraf pijit itu nggak usah dioperasi, dia hanya diletak beberapa urat sarafnya. Mari kita mengobati pasien yang urat saraf pijit. Oh iya, bisa pamer di sini baik. Nanti kalau itu jangan bapaknya jangan diangkat-angkat, berat. Gano ada orang di motor. Saya betul diangkat-angkat. Itu udah kuat. Akan cucian lagi ya. Iya. Itu si dedenya gede berisik. Saya tuh tempat Ini kanannya sampai pukul. Lagi. Dulu balik. Lagi lurusin. Belakang ya.
Oke, sekali dulu diri. Akhirnya ya. Oke, saudara, kita mengobati selain ibu ini terkena penyakit dasarnya saraf kecil. Kita pun mengobati kasarnya kuping yang selalu berdenging atau butuh. Tapi insya Allah dengan pengobatannya dia rutin dan pantangan tidak dimakan insya Allah. Oke. Kayak kemarin bisa. Oke, intinya Pas akhirnya material Pak, kita dulu ke bawah ya, oke. Pegang hidungnya. Tarik nafas. Keluarin. Dipegang, tarik nafas, langsung keluarin. Hidung sama mulut ditutup, langsung keluarin. Nanti akan keluar dari kuping. Oke? Ya enggak? Digentakin ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Mulai. Lepas. iya udah sama juga. Hidungnya dilepas. Jadi ayo kita mulai. 1, tarik nafas. 2, hidungnya pencet aja itu, tarik nafas dari mulut. Pencet hidungnya, tarik nafas dari mulut, tarik nafas. Tekan langsung. Lepas. Keluar enggak? Ya. Oke, saudara, terjadi hanya kasarnya itu kuping sering berdenging atau kuping tidak mendengar. Itu diakibatkan akan terjadinya infeksi di saraf gendang telinga. Waktu terjadi infeksi ke saraf gendang telinga dan dia terlambat diobati, ya, maka akan terjadi pertamalah tidak mendengar dia, kebudukan. Yang keduanya, dia akan saatnya pun dia sembuh sudah sempurna, dia akan merasakan suara yang sangat berdenging sekali dan itu berisik dan itu tidak nyaman. Nah, di pengobatan di sini hanya ditutup beberapa urat saraf dan kita akan normalin dan insya Allah mudah-mudahan dengan pengobatan dia rutin, pengobatannya kasar dia pandang tidak dimakan, dia akan menjadi kesembuhan bagi dirinya. Kita minta kepada Allah. Saya tanya, lebih enakan kayak kupingnya? Ya enggak? Oke, pinggangnya sekarang udah enak sebelum diobati. Ya. Ini alhamdulillah pengobatan ini kita tutup dari urat saraf itu sampai kuping yang berdengingnya kita obatin dan alhamdulillah perkembangannya kondisikan. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu sama dok. Sekarang lagi pada musim urat saraf kecil. Yang memandang nggak pandang kasar laki perempuan. Dari dulu tuh yang namanya kecil-kecilan tuh urat saraf perempuan. Tapi sekarang laki juga kena urat saraf sedikit, banyak sekali. Mas, sekarang tangannya gimana? Ini Dari dibanding kemarin? emang parah ini hari ini. Kenapa? Aku nih bebat kuat kaki yang berjalan. Aku nggak bisa jalan. Ma, pantangan makan nggak? Nggak makan apa-apa, cuma makan ketimbang doang. Sama sama asin. Nggak boleh kan asin. ikan asin. Sering kan rejectin. Sama aja itu ikan asin juga, Mak. Mending suruh ikan-ikanan yang lain aja nggak apa-apa. Ikan lain nggak apa-apa, kayak ikan emas, ikan kasarnya itu ikan kembung. Boleh. Boleh. Ikan asin itu bermasalahnya itu dulu tahun 90-an masih diperbolehkan namanya itu ikan asin. Tapi sekarang ini kenapa saya larang? Karena ikan asin sekarang udah banyak pengawetnya. Dan itu mempengaruhi semuanya, ya. Cuma makan itu doang. Jangan jadi makan tuh ikan asin tuh, ya. Ikan asin kita nggak tahu pengawet apa yang dulu itu ikan asin dikerumungin laler. Kucing juga doyan. Tapi coba sekarang, ya enggak. Itu laler aja kan kagak mau dia nempel. Terus kucing juga ogah-ogahan kalau kasarnya dikasih ikan asin. Langsung kaku dia, ya Maya. Jangan makan ikan asin ya. Ini nih makan nih. Ya, enggak? Jadi kamu lagi kemarin udah bagus baru aku kuntur. Makan nih, mau lagi susah banget. Banyak pengawet. Pengawet itu sangat banyak. Dulu tahun 90 masih diperbolehkan saya makan orang yang makan ikan asin Mas.
Tapi sekarang justru sekarang dilarang karena buat pengawet banyak sekali kan. Kita nggak tahu apa yang dimasukin itu. Mau tahu dia pakai anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita mengobati pasien yang kena urat saraf positif. Dan yang kemarin itu udah bagus banget ya. Saya bilang udah bagus banget ya. Sekarang dia merasakan kambuh lagi karena salah dari pola makan, ya enggak? Yaitu memakan ikan asin yang pantangannya itu dilarang sama saya. Saya tidak melarang orang memakan ikan asin, tidak. Ya enggak? Di sini mungkin masih di tahun 90-an itu saya justru memperbolehkan orang makan ikan asin, ya enggak? Karena dengan kasarnya pengolahan yang benar-benar natural segala macam itu posisinya diperbolehkan. Tapi sekarang di tahun sekarang ini itu saya melarang makan ikan asin. Dikarenakan banyak sekali pengawet yang saya perhatikan pengawet yang kasarnya itu justru mempengaruhi tubuh kita kan. Dulu masih tahun 90-an ikan asin itu kasar dikerumunin dia laler pedagang-pedagangnya. Dan kucing itu doyan sekali makan ikan asin. Tapi coba sekarang orang yang jualan ikan asin itu kasarnya itu lalernya tidak ada yang mau, ya enggak, secara alamiah, ya enggak. Dan kucing pun nggak ada yang mau kasarnya. Jadi patokannya mau kucing. Kalau kucing dikasih ikan asin ternyata posisinya itu dia mau, ikan asin itu bagus, tidak ada bahan pengawetnya. Tapi waktu pas kucing dikasih kasarnya itu ikan asin ternyata kucing kagak mau, maka ikan asin itu ada pengawetnya secara alamiah. Karena kucing itu pengembisannya sangat-sangat tajam sekali. Makanya ibu ini yang tadinya udah mulai bagus sekarang mulai kambuh lagi. Dikarenakan posisinya dia makan ikan asin, pantangannya dimakan. Mari kita mengobati pasien yang terkena urat saraf positif. Alhamdulillah bisa bangun dari Bismillahirrahmanirrahim. Timun nggak apa-apa, alami dia, ya. Yang penting dicuci. Ikan asin kita nggak tahu, ikan asin zaman dulu sama zaman sekarang berbeda loh ibu. Iya benar. Bukannya saya kasarnya menjatuhkan orang jual ikan, tidak segala macam. Dia pengawetnya itu yang sama tinggi banget. Bahaya. Jadi saudaraku, ada cara rumus kalau saudara-saudara mau makan ikan asin dengan titik aman. Caranya yang pertama ya enggak. Si ikan asin tersebut yang pertama waktu pas kasarnya mau dimakan, mau dikonsumsi oleh kita. Yang pertama cara pengolahannya yaitu kasih air panas mendidih. Direndam di air panas mendidih 5-10 menit. Setelah posisi 5-10 menit itu dibuang airnya. Kasih lagi air panas lagi sampai 5 menit. Habis itu baru kasarnya itu diambil dan itu bisa digoreng. Dan itu bisa dikonsumsi sama kita. Tapi kalau seandainya ikan asin hanya dicuci biasa terus langsung kasarnya itu digoreng, akibatnya yang kasar ikan asin itu ada formalinnya, misalnya ada bahan pengawetnya, justru akan melibas kepada kita sendiri. Masih tahun 90 masih diperbolehkan, masih ayo silakan makan. Masih enak ikan asin itu. Kalau udah formalinnya Pak. Kita nggak tahu formalin sekarang tuh udah luar biasa sekali ya nggak. Ya seharusnya itu untuk bahan pengawet kasarnya itu mayat itu dipakai untuk kasarnya itu makanan. Ya saya bilang itu oknum ya. Oknum yang membuat kasarnya seperti itu. Jadi orang-orang yang kasarnya tidak tahu menahu jadi kena semuanya. Oke, nah balik. Laginya lagi. Untuk bagus. Mata-mata ikutan ini. Iya penasaran ini. Ya mak, jangan makan ikan asin lagi mak ya. Sekarang kalau udah tahu itu kan masaknya mobil Nih, yang dikasih makan ikan asin. aduh kamu itu. Kata saya di bangku nggak enak, tidak pak tidur. Ini badan tuh nggak nyaman. Iya, Ada paku. Ya. nggak pukul rasaan. Biasa begitu kena paku. Tempat tidur nggak enak, pindah lagi ke ruang tamu, pindah lagi ke mana baru.
jalan susah. Balik mah. Mata-mata ikutan ya. Iya, semuanya terasa. Tergantung kayak Kan terasa udah, mata kemarin udah bagus, semua udah mulai pada bagus semuanya. Makanya kemarin kan diangkut dulu sama saya kan. Terus kok ke bawah lagi. Udah lah, di sini di normal kan. Dua atau kata, lebih enak ya? Hah? Ya, lebihnya dia berapa? Yang itu katakan berkampung semua. Nah, yang pakai masak ingat. Ingat dulu. Boleh membaca kalau baca. Kamu ikan asin enak. Saya kalau masak ikan asin itu 2 kali. Dimasak di BX direbus dulu kalau saya. Kalau berdiri direbus, mau tarik, kasih lagi, nah, panas lagi. Baru setelah itu baru. Kalau kita buka fungsi kurang apa namanya garamnya udah tinggal saya udah siapin aja air garam, dicelupin air garam udah langsung goreng sama lagi. Jadi kita benar-benar tuh aman. Coba ikan asin sekarang, kucing kasih ikan asin mau nggak? Jarang yang mau sekarang kucing. Kalau dulu kan kucing nggak suka ikan asin. Kecuali ikan asinnya dia nggak ada formalin dia mau dia. Kalau kalau somai aku dulu. Somai mau diperbolehkan sama saya, tapi memang masalah kacang yang bermasalah. Jadi memang pakai kecapnya aja ya. Somai pakai kecap enak ya. Cilok ya udah cilok ya, ngobrol sama yang kecap. Iya, udah pakai kecap aja. Emang kalau makan kacangnya, mau bermasalah, langsung drop lagi mak. Lagi bingung mau makan. Kacang-kacangan juga dulu tuh, kacang tanah itu benar itu. Nanti kalau kolesterol mah naik, udah drop mah langsung. Emang udah panas mau. Tunggu aja nih panas. Ambil air panas curang doang. Jangan mau belakang saya lagi. Udah diguyur air panas. Nah, masker berdiri. Nah, nih. Nah, ibu di belakang aja. Oke, kita belajar jalan. Oke. Ini dulu. Nah, ayo.
kurang Maya. Langsung ke tiang listrik dalam macam. Ya terasa. Wah, dikit lagi mah. Oh. Oke. Sudah ya. Nanti ya. Boleh cuma ya. Ya. Ayo kita buat ya. Mana? Yang ngomongin. Rumah gimana ibu? Coba sini, tanya. Cuman jangan itu di dekat anaknya kotor. Ya, oke. Oke, tidak bagus. Kita tes lo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan mengobati penyakit yang terkena iga cabang. Mungkin dalam ilmu kedokteran penyakit iga cabang tidak ada, tapi dalam ilmu ketabiban dia iga cabang itu ada. Pengaruh dari iga cabang itu akan larinya ke mental dia ya. Waktu pas ini dia terlambat untuk kasarnya itu pengobatannya. Contohnya seperti ini. Iga cabang itu bukan berarti kasarnya itu tidak bisa diobatin, dia bisa diobatin. Iga cabang itu lebih cenderung ke saraf ya, ke saraf dia, ya, dan akan mempengaruhi tingkah laku dia. Tapi iga cabang itu waktu manusia waktu pas dilahirkan di lingkaran, saya tidak bicara ilmu kedokteran, tapi saya hanya bicara ilmu ketabiban. Orang yang punya iga cabang dilari ke posisinya ke sebelah kanan, dia akan menjadi anak-anak individu. Anak yang menguasai kekuatan metafisik, ya enggak? Ya sekarang dikenal dengan anak individu. Tapi waktu dia jatuhnya ke sebelah kiri, ya enggak? Dan itu akan mempengaruhi dari segi mental, enggak? Dan akan berpengaruh di kasarnya itu mental dia. Contohnya misalnya ini anak Niko, dia terkena iga cabang, justru jatuhnya bukan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Maka dia akan merasakan yang luar biasa sekali dari segi fisikisnya ya kan. Dia selalu memunguti kasarnya itu sampah, dan waktu pas dia membuang sampah dia merasakan kasihan yang luar biasa sekali terhadap sampah tersebut. Dia mentalnya dia nggak stabil, dia merasa sering marah, dia kasarnya itu yang tadinya perilakunya itu positif, jadi justru kasarnya jadi negatif, ya nggak bertolak belakang dengan watak asli dia dalam macam. Tapi sekarang dengan pengobatan kasarnya itu kekuatan dengan metafisik yang kita obatin, yaitu kekuatan alam bawah sadar, dia mulai kasarnya ke tengah, dan sekarang sudah mulai kasarnya ke sebelah kiri kita arahkan. Dan sekarang alhamdulillah yang tadinya biasa mengumpulkan sampah, dikumpulin sampah sampai di rumahnya, dan waktu pas dibuang saya sekarang sudah tidak lagi. Yang sekarang kasarnya sudah yang biasanya rajin sekolah terus dia nggak mau sekolah, sekarang udah mulai mau sekolah, udah mulai mengaji, sekarang udah mulai stabil semuanya. Mungkin di dalam ilmu kedokteran akan dimasukkan ke psikiater kalau seandainya posisinya anak ini terkena iga cabang. Tapi dalam pengobatan ketaliban dia akan diarahkan ke posisi harusnya ya, ke relnya ya. Mari kita mengobati pasien yang terkena penyakit iga cabang. Sekarang sudah oke. Oke? Iya, bertahap. Nanti lama-lama akan hilang sendiri. Oke, kita akan normal lagi. Jadi waktu pas orang yang terkena iga cabang, dan ini kan udah mulai dialihkan ke kasar ke sebelah kanan, dia akan melihat kekuatan-kekuatan yang sesuatu yang baik. Berarti jangan kata kayak normal, jangan normal, karena posisinya kan udah mulai diarahkan ya. Ini normal. Ya. Iya lagi main aja sama anak-anak ya. Tadinya saya terus saya balik. Jadi kenapa dia ngajak enggak? Enggak pulang. Karena dia akan mempunyai insting yang tajam sekali. Dia punya kekuatan insting yang tajam. Boleh kan? Ini lama. Udah mulai normal. Balik,
Sekarang udah mulai main lagi ya teman-temannya. Nanti itu kalau udah main udah keluar dan temennya pulang itu cenderung jadi kan enggak. Dia belum stabil ya, tapi udah bagus, udah mulai ke kanan deh. Oke. Kamu sering ngobrol lagi. Ya, dengan ketikanya merem. Oh, jadi udah bisa panen lagi. Merem. Oh, jadi udah bisa panen lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi udah bisa. Oh, jadi udah bisa. Ada ya. Oke, mulai sekarang udah berteman, udah mau sekolah, udah mulai ngaji. Tapi jangan banyak ngelamun ya. Oke, kalau udah bagus ya. Jangan marah-marah mulu, jangan sedih dan jangan takut. Oke. Saudaraku, pengobatan dari Gajah Bang udah saya bilang udah bagus banget. Dari pasien yang pertama kali datang dia merasakan takut yang luar biasa sekali. Terus dia merasa rasanya selalu mengusir sampah. Dari sampahnya kalau ada yang dibuang dia marah, dia kasihan. Dan selalu kasarnya itu mentalnya nggak stabil dalam macam yang bertolak belakang dengan watak asli dia. Yang tadinya dia mau sekolah jadi nggak mau sekolah. Itu kebalikannya semuanya. Dan alhamdulillah dengan pengobatan dia rutin, dia udah mulai normal lagi. Dan tadinya dia nggak mau sekolah, sekarang udah mau sekolah. Ya tadinya dia kasarnya nggak mau ngaji, udah mulai mengaji lagi. Ya enggak, sekarang udah mulai ke normal lagi. Yang tadinya dia kemarin sekarang udah alhamdulillah udah mulai stabil, dia punya kejiwaannya semuanya. Jadi ingat, 3 orang yang ini suatu anugerah yang Allah berikan, ini bukan musibah. Waktu kita sebagai manusia bisa kasar mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan memberikan kasihnya ke relnya, maka anak ini akan mempunyai kasarnya itu kelebihan yang kasarnya itu di rata-rata orang-orang awam. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kasarnya diarahkan ke yang baik, ke rel ya, insya Allah anak ini akan mempunyai kekuatan anak dan anak ini ikut yang kasarnya itu berpatokan dengan agama, bisa berguna bagi orang tuanya, agamanya, negara ini dan masyarakat banyak. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, tolong disetel dari sini. Oke semuanya, tarik nafas sampai kena semuanya, berdiri aja. Gerakin tangan ke depan semuanya. Biar semua kena. Naik ke atas. Samping. Lurus. Turun ke bawah. Sudah cukup. Sudah bagus di kau. Enggak. Oke. Benar-benar. Jangan marah-marah mulu. Dikit-dikit, nanti semua sembuh. Oke, kita normal lagi ya. Sudah bisa naik motor? Bisa sampai mana naik motornya? Jauh. Jauh. Orang mau main wae tuh. Udah itu di tempat kecil. Oh iya, dari sini. Kita dulu mau naik ke Lahar. Nih, pantangan jangan makan ya. Udah bagus ya. Kamu nggak ada kantongan ya? Ya. Waalaikumsalam. Ibu. Tolong pantangan jangan dimakan musuhnya ya. Pak, pantangan jangan dimakan. Ayo, turun. Jangan makan yang berbiji tunggal, oke? Ya. Ini,
Terus kamu minyaknya di sini aja kan? Iya, saya berani di sini sama sini. Jatuh, jatuh putih. Ya. Udah takutin dua-duanya. Iya. Mbak bisa minta tolong dimatiin.